Horas semuanya, apa kabar ini kalian teman-teman aku semua? Harapan aku semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, Wak. Nah, di sini tuh aku tadi udah panasin kukusan. Rencananya di sini aku mau kukus ikan asin peda. Kemarin aku beli ikan asin pedanya itu 1 ekor, itu harganya 7.000. Jadi ini mau aku kukus seperti rencanaku kemarin mau aku steam gitu ya. Tapi karena kemarin itu aku beli belimbing wuluhnya itu udah kematangan, banyak gitu ya. Jadi di sini tuh aku ganti dengan tomat dan asam potong. Nah, untuk ikan asin pedanya itu tadi udah aku potong 3 dan di sini aku tambahkan juga tomat. Kemudian aku tambahkan juga bawang-bawangan. Ini tuh ada bawang merah sama bawang putih yang udah aku iris dan ada daun bawang sama batang daun bawang. Lalu di sini juga aku masukkan cabai rawit ya. Kalau di tempat kalian mungkin ini namanya cabai setan, kalau di Medan namanya cabai caplak. Dan aku tambahkan juga garam secukupnya. Aku tambahkan juga penyedap rasa dan aku tambahkan sedikit gula pasir. Setelah itu ini aku tambahkan sedikit air lalu aku kukus nanti hingga matang, kurang lebihnya itu 15 menit sampai 20 menit ya. Sambil menunggu kukusan ikan asinnya itu matang, di sini aku nggak mau menyia-nyiakan waktu, langsung aja aku tenggekkan si wajan karena di sini aku mau masak sayur ya. Yang lebih cepat, yang lebih ringkas gitu. Jadi aku di sini pilih masak sayur terlebih dahulu. Seperti biasa untuk bumbunya di sini aku tadi cincang bawang putih, aku oseng-oseng ini sampai benar-benar harum, sampai benar-benar kuning kecoklatan. Aku tambahkan sawi. Ini tuh sawinya aku masaknya sedikit aja untuk berbuka puasa aja. Nah, ini tuh udah aku masukkan sawinya, lalu aku oseng-oseng, aku kacau-kacau lagi agar ini sawinya layu dengan merata gitu ya. Jadi aku aduk kiri kanan gitu, aku balik-balik. Sebenarnya aku oseng-oseng ini lumayan lama ya di kompor sebelah ini. Entah kenapa kompor aku sekarang ini lumayan apa ya, sedikit cari-cari masalah gitu loh. Kadang di kompor yang sebelahnya ini tungkunya apinya itu rada-rada kecil gitu ya. Semenjak kemarin itu regulator atau kepala gas aku itu bermasalah dan dia ini sampai sekarang itu belum bersahabat juga. Nah, ini tadi aku tambahkan itu tadi aku tambahkan garam, itu secukupnya aja karena aku nggak ada tes-tes rasa di sini ya. Dan aku tambahkan juga kaldu jamur sedikit. Lalu aku oseng-oseng lagi agar si permicinannya tadi merata gitu ya. Terus ini tuh aku aduk-aduk sampai setengah layu gitu. Nanti kalau sudah layu mau aku tambahkan sedikit air. Dan di sini aku tambahkan juga sedikit saus tiram karena aku kemarin itu ada beli saus tiram yang kemasan gitu ya. Yang botolan aku belum ada dana gitu ya, budget untuk beli yang botolan. Jadi aku beli yang sasetan aja. Dan di sini aku oseng-oseng lagi lah ya sampai ini si saus tiramnya tercampur rata dan aku tambahkan sedikit air. Nah, seperti ini kira-kira aku aduk-aduk sebentar lagi ya. Dan kalau misalnya sudah tercampur rata kayak gini, ini tuh tinggal tunggu mendidihnya aja. Nah, seperti ini kira-kira udah mendidih, jadi aku balik sebentar lagi agar nanti matangnya merata. Dan ini nanti tinggal diangkat kalau airnya sudah mendidih. Dan ini dia sawi putih yang udah aku oseng-oseng tadi ya. Ini tuh udah aku tempatkan di wadah dan inilah dia penampakan atau hasil masakannya. Lanjut di sini juga aku mau masak ikan tumis cabai hijau. Ikannya tadi udah aku goreng ya. Karena pas aku tadi prepare bahan-bahannya ini semua, aku sambil goreng ikan dan untuk ikannya itu nggak aku videokan. Dan di sini tuh aku tumis terlebih dahulu itu bawang putih seperti biasa. Aku oseng-oseng sampai benar-benar kuning kecoklatan, udah harum gitu. Lalu di sini aku masukkan juga ada sedikit bawang bombay dan ada bawang merah gitu ya. Ini tuh aku oseng-oseng lagi sampai benar-benar wangi. Dan di sini nggak lupa juga aku kasih rempah. Itu ada serai yang sudah aku geprek lalu aku simpulkan ya. Terus ada juga lengkuas, itu aku geprek juga. Tadinya aku mau tambahkan daun salam sama daun jeruk, tapi karena di kulkas itu kosong, jadi ya udahlah apa yang ada aja. Dan udah layu itu tadi si bawang merah sama bawang bombaynya, lalu di sini aku tambahkan juga irisan cabai hijau. Ini tuh aku oseng-oseng sampai setengah layu aja, nggak sampai matang gitu ya, agar nanti tekstur cabai hijaunya masih kerenyes gitu ya.
Jadi pokoknya ini tuh aku oseng-oseng sesuai selera aku gitu ya. Jadi kalau misalnya masak itu intinya hanya di perbumbuan aja ya, seperti garam, micin, penyedap rasa itu aja sih. Kalau masalah bahan-bahan itu bisa disamai, bisa dicontoh gitu ya. Dan untuk rasanya itu kuncinya hanya di permicinan itu aja. Nah, itu tadi udah aku tambahkan sedikit air, lalu di sini aku tambahkan juga garam, kaldu jamur, penyedap rasa, aku tambahkan sedikit gula, dan aku juga tambahkan lada bubuk itu sedikit gitu ya. Pokoknya di sini tuh aku kalau untuk bumbu-bumbunya itu diagak-agak aja gitu ya. Jadi nggak aku takar-takar gitu, harus setengah sendok teh, harus seperempat sendok teh gitu enggak ya. Pokoknya di sini aku takar-takar aja menggunakan feeling gitu ya. Pokoknya masakan aku alhamdulillah kalau misalnya puasa seperti ini rasanya itu tetap enak gitu. Pokoknya jarang lah gitu yang lain gitu rasanya. Nah, ini tuh seperti ini kira-kira, tunggu mendidih aja airnya, ini tuh udah bisa diangkat. Dan ini dia hasil masakan aku, ikan tumis cabai hijau. Ini tuh enak kali loh weh. Dan di sini tungku sebelahnya itu udah kosong lagi karena si ikanku tadi udah matang. Nah, di sini aku nggak mau sia-siakan waktu lagi ya. Di sini aku mau masak gula merah. Ini tuh gula merahnya 2 keping. Itu kira-kira berapa ya? 250 gram kalau nggak salah ya, seperempat kalau nggak salah. Jadi di situ aku tadi udah potong-potong, aku iris-iris gitu ya. Terus aku tambahkan sedikit air putih. Lalu aku aduk-aduk sampai benar-benar gulanya itu larut. Kalau sudah larut seperti ini udah bisa dimatikan ya untuk kompornya atau bisa diangkat gitu. Lanjut di sini aku sambil masak nasi. Dan untuk masak nasinya ini yang terakhir kali ya. Dan untuk ikan nasinya di sini kira-kira udah mateng karena tadi udah selesai beberapa menu ya. Dan ini tuh udah aku kukus kurang lebih 20 menit. Seperti ini tampilannya, ini tuh seger kali loh, weh. Nggak bohong, nggak kaleng-kaleng. Wih, enak kali kalau kalian buka puasa pakai ini tuh mantep, maknyus gitulah. Nggak percaya kalian coba. Itu tadi bahan-bahannya seperti yang aku taruh di awal tadi ya. Pokoknya nggak melenceng dari situ. Untuk garamnya sesuaikan selera karena ikan asin peda itu udah asin ya. Nah, ini tuh kukusannya tetap aku tenggekkan di situ karena nanti aku mau ngukus nasi ya. Dan ini dia penampakan steam ikan asin pedaku. Ini tuh segar, pedas, asin, gurih, semuanya campur rata. Dan di sini aku langsung aja sediakan wadah ini karena aku mau bikin es gitu ya. Kayaknya nggak afdol gitu buka puasa itu nggak pakai es. Berhubung di kota Medan ini tuh cuacanya panas terik full gitu ya. Jadi pengennya itu kalau buka puasa tuh yang segar-segar. Di situ tadi aku udah tambahkan es batu secukupnya, lalu aku tuangkan gula yang sudah dingin. Ini tadi udah aku dinginkan ya gulanya. Lalu aku saring juga agar nanti kotorannya nggak ikut masuk. Dan di sini aku tambahkan serutan cincau. Ini tuh udah aku serut. Ini aku pakainya separoh ya, yang aku beli minggu kemarin. Baru ini sempat gitu ya untuk diolah. Dan ini tuh aku aduk seperti ini aja. Dan itu tadi aku pakai susu UHT ya. Dan dia tuh esnya lebih sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahkan susu kental manis pasti lebih enak gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira penampakan es aku, dan di sini juga aku mau persiapkan bukaan ya. Itu tadi untuk protein hewani, nabati, esnya juga udah selesai. Di sini kue-kuenya belum. Dan untuk kuenya ini dibeli sama Pak Su tadi ya, ada donat sama risol. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka, semoga menginspirasi. Terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.